Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 721-725. Selamat bersantai. Bab 721. Kucing itu, awas. Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan melihat seberkas kilauan samar di belakang Raja Penyihir. Namun, serangan mereka tidak cukup cepat. Raja Penyihir sudah terluka dan lapisan es menutupi tubuhnya dan memperlambat gerakannya. Sua, garis perak abu-abu itu pun melesat. Belati gelap yang misterius menembus kepala Raja Penyihir. Arg, tubuh Raja Penyihir menegang saat dia mengeluarkan pekikan yang menakutkan. Darah berceceran di dahi, mata, dan wajahnya. Dia tampak seperti hantu. Belati kekaisaran pembunuh bayangan melukai dirinya dengan parah dan seluruh energi kehidupannya dihancurkan. Tetapi sebagai Raja Alam Dewa Kekosongan, dia memiliki jiwa yang kuat dan dia tidak langsung tewas. Kau pikir kemana kau akan pergi? Raja Penyihir menunjukkan senyum kejam saat dia berubah menjadi api hantu setinggi beberapa meter. Gelombang api hantu yang menakutkan pun menyebar darinya. Meo, kucing kecil menghilang setelah serangan itu karena sangat sensitif terhadap bahaya. Jadi dia bisa lolos sebelum Raja Penyihir melakukan serangan balik. Raja Penyihir, Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan memperlihatkan ekspresi tidak terima. Raja Penyihir saat ini menggunakan kekuatan dan jiwanya untuk memasuki keadaan itu dan dia sudah terluka sebelum memasuki keadaan Raja Hantu Api. Ketika dia kembali normal, kemungkinan besar dia akan langsung mati. Tak satu pun dari bawahan Kaisar Kematian yang biasa-biasa saja. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Mereka sudah mencapai tingkatan ini dan masih tidak dapat membunuh Raja Penyihir. Semua bawahan Kaisar Kematian lebih kuat daripada orang lain dengan level pelatihan yang sama. Tepat pada saat ini, Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan melepaskan serangan mereka terhadap Zhao Feng. Zhao Feng tidak takut dengan serangan Raja Jiwa Kegelapan, tetapi kekuatan pertempuran Panglima Yin Yang dekat dengan Kaisar. Namun, semua serangan mereka meleset dari targetnya karena Zhao Feng telah menghilang. Teknik terbang petir sayap, sebuah cahaya buram tampak menembus dimensi ruang itu sendiri saat melesat. Detik berikutnya, sepasang sayap petir angin merah kehancuran muncul di belakang Raja Penyihir. Tebasan sayap petir angin. Sepasang sayap melepaskan aura kerusakan saat menebas ke arah kepala Raja Penyihir. Yang luar biasa, serangan itu ditujukan tepat pada bagian di mana kucing kecil menikam Raja Penyihir. Selain itu, Raja Penyihir baru saja memasuki keadaan Raja Hantu Api dan masih belum stabil. Arg, jeritan keputusasaan pun terdengar. Teknik terbang sayap petir. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat perubahan energi dalam tubuh Raja Penyihir dan sekali lagi menghilang. Boom! Raja Penyihir yang menyala-nyala langsung meledak dan berubah menjadi ribuan bola api yang melesat kemana-mana. Sayap Zhao Feng berkibar dengan cepat dan mendorongnya keluar hingga beberapa ratus meter dan berada di luar jangkauan ledakannya. Namun, meski demikian, masih ada rasa sakit yang berasal dari kulitnya yang bersisik. Raja Penyihir, Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan meraung ketika mereka menyaksikan Raja Penyihir menghancurkan dirinya sendiri. Serangan Zhao Feng secepat kilat. Ketika dia menyerang, semuanya dilakukan dalam sekejap mata, sama seperti bagaimana dulu Kaisar Petir Angin bertempur. Dengan kecepatan tertinggi, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Ini adalah warisan Petir Angin, sebuah warisan yang ditujukan untuk kecepatan dan kerusakan maksimal. Meo, pada saat ini, kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng dan menyenggol lehernya. Kucing dan manusia itu sekarang berada di luar penghalang jebakan neraka roh kematian. Zhao Feng telah terbang keluar dari lubang besar. Saat ini, setelah jebakan neraka roh kematian kehilangan dua pemegang struktur jebakan utamanya, kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya, dan sudah tidak jauh lagi dari kehancuran. Sekarang, anak pesilat setengah dewa maju ke depan dan memimpin struktur kutukan hantu zombie menuju lubang kelemahan jebakan neraka. Hati Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan langsung lemas. Zhao Feng telah berhasil mengalahkan jebakan neraka roh kematian, dan kucing kecil memainkan peran penting dalam hal ini karena serangan dari luar struktur jebakannya jauh lebih kuat daripada dari dalamnya. Itu sebabnya mengapa begitu sulit bagi Zhao Feng untuk membunuh Raja Penyihir. Kilatan angin sayap petir, sayap Zhao Feng berkibar, tetapi dia tidak kembali ke dalam struktur kutukannya. Arg! Teriakan terdengar dari penjaga kematian di luar jebakan neraka roh kematian. Setiap kali sayap petir angin bergerak, setidaknya satu atau dua penjaga kematian akan terbunuh. Meo, kucing kecil bermain dengan belati kekaisaran pembunuh bayangan,
dan belati itu bisa membunuh sosok hantu sekalipun. Weng, jebakan neraka roh kematian mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Semakin banyak lubang dan kekurangannya yang terungkap. Lagi pula, penjaga kematian ini juga mendukung bagian dari struktur jebakan tersebut. Setelah kehilangan dua pemegang bendera struktur jebakannya dan sekelompok penjaga kematian, struktur jebakannya pun mulai hancur. Panglima Yin Yang dan Raja Jiwa Kegelapan meraung saat mereka menyaksikan penjaga kematian tewas terbunuh. Segel langit Yin Yang, Panglima Yin Yang menyerah pada struktur jebakannya saat separuh tubuhnya menjadi putih sementara separuh lainnya menjadi hitam. Panglima Yin Yang mengangkat tangannya, dan langit di atas mulai terkikis oleh cahaya hitam putih. Seolah-olah langit telah berubah. Sosok Zhao Feng tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lumpur dan ekspresinya berubah drastis. Tanpa perlu menghabiskan perhatian pada jebakan neraka roh kematian, segel langit Yin Yang milik Panglima Yin Yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Matilah kau, Panglima Yin Yang melambaikan tangannya, dan telapak tangan hitam dan putih yang sangat besar muncul dan tampaknya menghalangi langit. Langit dan bumi di dekatnya dikendalikan olehnya saat serangannya menghantam Zhao Feng. Jangkauan serangan itu terlalu besar dan Zhao Feng tidak dapat melarikan diri bahkan dengan teknik terbang sayap petirnya. Zhao Feng hanya bisa berbenturan dengan serangan itu secara langsung. Sebuah baju besi sedingin es sudah muncul di tubuhnya dan kekuatan garis keturunan dari ras sisik es mistik diedarkan secara maksimal. Sayap petir menutupi langit. Sayap di punggung Zhao Feng tiba-tiba melebar menjadi beberapa ratus meter. Dengan dia sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer menjadi tertutupi oleh badai petir angin merah kehancuran. Pada saat ini, kendali Zhao Feng pada kekuatan petir anginnya pun langsung meningkat drastis. Zhao Feng meraung ringan dan memadatkan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kunonya menjadi kepalan tangannya dan memanggil badai yang mengamuk dan langsung bentrok dengan serangan Panglima Yin Yang. Dalam serangan itu, Zhao Feng menggunakan semua Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya. Pada saat ini, aura kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan Yuan sejatinya meningkat dan Yuan sejati merah kehancurannya mencapai batas maksimalnya. Boom! Tubuh Zhao Feng bergetar, dan Yuan sejati merah kehancurannya menjadi lebih kuat. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari raja yang biasa. Sebenarnya, kualitas Yuan sejati milik Zhao Feng sudah sangat tinggi dan tidak jauh dari level Raja Alam Dewa Kekosongan, yang disebabkan oleh aura alam mimpi kuno dan bantuan darah pesilat setengah dewa. Saat ini, jumlah Yuan sejati milik Zhao Feng telah menerobos puncak level alam inti asal besar. Dia hanya setengah langkah lagi dari alam dewa kekosongan. Beng, sebuah ledakan keras terdengar di langit, dan layar Yin yang redup sebanyak 40%. Berandalan itu, Panglima Yin yang sedikit linglung dan tak percaya. Sayap di punggung Zhao Feng mulai hancur dan kembali ke ukuran aslinya. Ia pun terbang ke arah anak pesilat setengah dewa dan struktur kutukan hantu zombie. Darah menetes dari mulut Zhao Feng saat dia terbang di udara. Seperti yang diharapkan dari raja di tahap puncak yang tak tertandingi terhadap siapapun di bawah level kaisar. Laju pernapasan Zhao Feng bertambah cepat saat dia menyeka darah dari mulutnya. Perbedaan dalam level pelatihannya terlalu besar. Meskipun dia berhasil memblokir serangan barusan, dia terluka parah dan menghabiskan sejumlah besar Yuan sejatinya. Jika hanya jumlah Yuan sejati Zhao Feng yang bisa mencapai level raja, ia percaya bahwa ia dapat dengan mudah bertarung dengan raja di tahap puncak bahkan tanpa menggunakan mata spiritual dewanya. Dia mampu bertarung dengan Raja Hiu Raksasa yang berada di level raja tahap puncak selama beberapa saat. Namun jika pertarungannya terus berlanjut, itu akan buruk baginya. Namun, Panglima Yin yang lebih kuat dari Raja Hiu Raksasa. Kekuatan keinginan, kekuatan pertempuran, dan jiwanya sangat dekat dengan level kaisar. Bahkan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa kuno Zhao Feng tidak sangat efektif untuk melawannya. Tuan, anak pesilat setengah dewa dan struktur kutukan hantu zombie berhasil berkumpul kembali dengan Zhao Feng, yang menghela napas lega ketika dia mengambil beberapa harta dan sumber daya untuk mengisi kembali energi yang dikeluarkannya. Dengan adanya anak pesilat setengah dewa dan struktur kutukan hantu zombie, peluang kemenangan Zhao Feng jauh lebih tinggi. Di sisi lain, Panglima Yin yang hanya memiliki satu penguasa roh kematian yang tersisa dan belasan penjaga kematian, dan struktur jebakan yang acak-acakan. Kun Yun kecil, yang perlu kau lakukan sekarang adalah menekan Panglima Yin yang, perintah Zhao Feng. Meskipun perbedaan dalam level pelatihannya sangat besar, anak pesilat setengah dewa mampu menekan Panglima Yin yang dalam hal kekuatan keinginannya. Baik, Tuan,
Kulit anak pesilat setengah dewa menjadi emas, dan potensi kekuatan garis keturunan pesilat setengah dewanya pun mulai diperas keluar. Melalui pertarungan ini, kekuatan anak pesilat setengah dewa pulih lebih cepat. 18 tapak menyegel surga. Anak pesilat setengah dewa mengulurkan beberapa telapak tangannya. Bam, 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 telapak tangan emas yang mendalam tampaknya bisa mengubah langit dan bumi melesat keluar. Setiap tempat yang dilewati oleh cahaya keemasan tersebut melambat seolah-olah waktu itu sendiri pun ikut melambat. Daerah di sekitar Panglima Yin yang menjadi terkunci dan dibatasi. Siapa kau sebenarnya? Ekspresi Panglima Yin yang berubah drastis. Meskipun dia masih bisa menggunakan teknik rahasianya, kekuatannya telah dibatasi dan dilemahkan. Dalam hal pertempuran, anak pesilat setengah dewa bukan lawannya, tetapi anak pesilat setengah dewa dapat membatasi kekuatannya dengan menggunakan teknik rahasia tertinggi, tapak menyegel surga. Selama jurus tapak menyegel surga terus berlanjut, tindakan dan gerakannya akan terus dibatasi. Bahkan Kaisar Mu Yun tidak bisa menghentikan serangan ini dan Panglima Yin yang hanyalah seorang raja. Kerja yang bagus. Zhao Feng senang. Tampaknya rencana kebangkitan pesilat setengah dewa memang tidak sia-sia. Di saat yang sama, gelombang kekuatan garis keturunan mata dewa kuno yang kuat datang dari mata kirinya dan sebuah busur panah perak gelap muncul di tangannya. Kemenangan perlahan-lahan miring ke sisi Zhao Feng. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kesempatannya. Busur panah pengunci langit. Busur perak gelap di tangan Zhao Feng menunjukkan tanda-tanda misterius saat berkilauan dengan cahaya perak. Sebuah panah emas yang bersinar mulai terbentuk di tali busurnya dan gelombang tajam yang tampaknya mampu menembus dimensi ruang terpancar darinya. Di sisi lain, Panglima Yin yang merasakan tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah ada aura yang tajam telah terkunci padanya. Kekuatan keinginannya sudah ditekan oleh jurus tapak menyegel langit milik anak pesilat setengah dewa, jadi dia jelas tidak bisa menghindari serangan busur panah pengunci langit. Wosh! Dalam sekejap mata, sebuah anak panah emas melesat menembus ruang. Bam! Panah emas itu tampaknya muncul dari sebuah portal saat tiba-tiba mengenai kepala Panglima Yin Yang. Panah itu berisi kekuatan petir angin merah kehancuran milik Zhao Feng serta kekuatan keinginan dari petir dewa kesengsaraan. Selain itu, terdapat aura tajam dan karakteristik dimensi ruang dari busur panah pengunci langit itu sendiri. Ini adalah panah terkuat yang pernah dia tembakkan dalam hidupnya. Panah itu bisa membunuh raja biasa dan melukai raja yang memiliki domain. Boom! Panglima Yin yang tidak dapat menghindarinya dan domain dimensi ruangnya tidak berpengaruh. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bergerak ke samping, dia tetap terkena panah emas tersebut. Dia tidak bisa menahan diri dan mengerang kesakitan ketika tubuh hitam putihnya menegang karena ledakan dari panah emas. Tubuh Panglima Yin yang bergetar dan ledakan itu melukai dirinya. Karena panah itu mengenai kepalanya, bahkan pikirannya pun ikut bergetar. Duri energi batin. Duri energi batin berwarna ungu yang dingin melonjak dari mata kiri Zhao Feng dan menembus jiwa Panglima Yin Yang. Panglima Yin yang menghadapi rentetan serangan dan rasa sakit yang menusuk datang dari pikirannya yang menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Dalam hal kekuatan jiwa, Zhao Feng berada di sekitar level yang sama dengan Panglima Yin Yang, tetapi masih sedikit lebih lemah. Bagaimanapun juga, jiwa dan kekuatan keinginan Panglima Yin yang hampir mencapai level seorang kaisar. Namun, duri energi batin Zhao Feng digunakan melalui mata spiritual dewanya, dan karena ia melatih teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik rahasia mata kegelapan, penguasaan dan pemahamannya terhadap ilmu jiwa Dao melampaui Panglima Yin Yang. Selain itu, teknik duri energi batin ini adalah serangan diam-diam yang secepat kilat. Rasa sakit muncul dari pikiran Panglima Yin Yang saat jiwanya sedikit terluka. Selanjutnya, jiwa Zhao Feng telah menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan, sehingga teknik duri energi batinnya mengandung aura petir dewa kesengsaraan. Panglima Yin Yang, apakah kau baik-baik saja? Seru Raja Jiwa Kegelapan. Raja Jiwa Kegelapan tertahan oleh 4 tangan kebencian raksasa dari struktur kutukan hantu zombie. 100 pasang mata merah membentuk gelombang energi batin yang mengerikan di dalam struktur kutukan hantu zombie, dan asap struktur kutukan itu sekali lagi meluas hingga 10 km. Penguasa roh kematian telah kehilangan jebakan neraka roh kematian dan sekarang benar-benar dirugikan. 18 tapak menyegel surga. Telapak tangan anak pesilat setengah dewa terus-menerus didorong keluar dan membatasi Panglima Yin Yang. Selain itu, dia bahkan menggunakan teknik pukulan dari tubuh sucinya. Dengan kekuatan gabungan dari Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa, mereka telah berhasil menekan Panglima Yin Yang. Serangan Zhao Feng bisa datang dari jauh atau dari dekat,
dan dia memiliki teknik kekuatan garis keturunan mata dewa kuno yang tak terhentikan. Kecepatannya secepat kilat, dan pertahanan kekuatan garis keturunannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia bisa dengan mudah memblokir serangan dari raja yang memiliki domain. Cahaya ilahi kehancuran, sinar hijau tajam yang mencolok mata menghantam lapisan layar Yin Yang dan menjadi cahaya hitam dan putih di sekitar Panglima Yin Yang. Cahaya ilahi kehancuran dapat membubarkan serangan apapun dan cahaya perlindungan di sekitar tubuh Panglima Yin Yang mulai meredup dan hampir sepenuhnya memudar. Tidak baik, ini adalah jenis teknik langka yang bisa membubarkan serangan apapun. Kepanikan muncul di wajah Panglima Yin Yang untuk pertama kalinya. Kekuatan garis keturunannya tidak bisa dianggap kuat. Itu bahkan tidak sekuat anak pesilat setengah dewa, yang berarti bahwa pertahanannya adalah murni dari teknik dan jurusnya. Namun, Zhao Feng memiliki banyak teknik kekuatan garis keturunan mata dewa kuno yang dapat melawannya, termasuk cahaya ilahi kehancuran yang dapat membubarkan segala jenis teknik dan jurus. Hehe, ini belum berakhir, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Garis serangan jiwa es, sinar cahaya dingin lainnya bergemuruh ke arah Panglima Yin Yang. Wosh, niat dingin mulai mengikis jiwa Panglima Yin Yang dan tubuhnya membeku. Di bawah pembatasan serangan anak pesilat setengah dewa dan Zhao Feng, ia akhirnya memperlihatkan beberapa kelemahan dan pada saat inilah kelemahan-kelemahan itu terlihat paling jelas. Pertama, duri energi batin telah melukai pikirannya, jadi dia tidak dalam kondisi puncaknya. Kedua, cahaya ilahi kehancuran telah melemahkan pertahanannya dan hampir menghancurkannya. Ketiga, garis serangan jiwa es telah menurunkan kecepatannya dan bahkan pikirannya. Tepat pada saat ini, meo-meo, bayangan abu-abu perak yang samar keluar dari sisi Tuan Panglima Yin Yang dan belati misterius muncul seolah-olah itu keluar dari sebuah portal. Belati kekaisaran pembunuh bayangan dengan mudah menusuk melewati perisai pertahanan dan membuat percikan darah di mana-mana, tetapi darah itu langsung membeku. Tubuh Panglima Yin Yang membeku sekali lagi. Efek pembekuan dari garis serangan jiwa es dan efek mati rasa dari belati kekaisaran pembunuh bayangan telah melukainya dengan sangat parah. Sebenarnya, jika Panglima Yin Yang berada di puncak kekuatannya, efek pembekuan dan mati rasa itu tidak akan benar-benar mempengaruhinya. Namun, Panglima Yin Yang diserang ketika dia telah memperlihatkan kelemahannya. Firasat bahaya yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Sebuah golok transparan sepanjang beberapa meter yang berkilauan dengan aura petir dan kehancuran bergerak menebas dari dalam tubuh Panglima Yin Yang. Pada saat itu, darah pun memenuhi udara. Serangan itu tidak bisa diblokir. Teknik itu, seru Raja Jiwa Kegelapan di sisi lain dan ekspresi ketakutan menyebar di wajah Panglima Yin Yang. Pembatasan dan pelemahan semua kekuatannya adalah persiapan untuk serangan jurus irisan mata ruang kekosongan yang terakhir ini. Irisan mata ruang kekosongan, kekuatan jiwa di mata kiri Zhao Feng kembali normal. Dia telah menggunakan banyak energi dari teknik kekuatan garis keturunan mata dewa kunonya. Golok transparan dengan aura kehancuran hampir memotong tubuh Panglima Yin Yang menjadi dua dan dengan cepat mulai menghancurkan kekuatan hidupnya. Tinju Kaisar Emas. Anak pesilat setengah dewa menggunakan kesempatan ini dan mengirimkan tinju emas yang menjadi semakin membesar dan menghantam tubuh Panglima Yin Yang dan membuat darah menyembur kemana-mana. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat bahwa organ dan tubuh fisik Panglima Yin Yang semuanya telah dihancurkan. Busur panah pengunci langit. Zhao Feng teringat sesuatu dan segera mengeluarkan busur panah pengunci langitnya. Weng, sebuah jiwa Yuan berwarna hitam dan putih terlihat berjuang dan melompat keluar dari tubuh Panglima Yin Yang. Wosh, sebuah panah emas segera menembus tubuhnya dan membuatnya meledak dan langsung melukai jiwa Yuannya. Dengan gerakan secepat kilat, jiwa Yuan Panglima Yin Yang dengan cepat melesat ke kejauhan. Kecepatan jiwa Yuan ini bahkan melampaui kaisar biasa. Panglima Yin Yang, aku akan melindungimu. Zhao Feng hendak menembakkan panah lainnya, tetapi Raja Jiwa Kegelapan menerjang tanpa peduli seberapa besar ia harus berkorban. Tubuh Raja Jiwa Kegelapan dengan paksa meluas hingga beberapa ratus meter. Dia menjadi lebih dari sekedar iblis dan memancarkan aura kehancuran. Iblis ini ditutupi oleh api hitam dan kekuatan pertempurannya mencapai batas maksimal seorang raja dan sangat dekat dengan kekuatan seorang kaisar. Tapak menyegel surga milik anak pesilat setengah dewa dan struktur kutukan hantu zombie nyaris tidak mampu menghentikannya. Meningkatkan kekuatan dirimu dengan menggunakan teknik rahasia. Namun, kekuatan jiwamu masih tetap sama, Zhao Feng tertawa dengan dingin. Menghadapi situasi ini, dia hanya mengirim satu pukulan saja. Domain labirin ilusi. Pukulan ini berisi domain dimensi ruang yang besar berbasis jiwa.
Panca indera Raja Jiwa Kegelapan langsung menjadi kacau dan ia mendapati dirinya berada di sebuah kota kuno yang besar. Bam! Zhao Feng, anak pesilat setengah dewa, dan struktur kutukan hantu zombie mulai menyerang titik vital Raja Jiwa Kegelapan. Meskipun wujud iblisnya kuat, ia tidak bisa melakukan apapun selain berdiri di sana dan terus dipukuli. Penguasa Raja Jiwa Kegelapan, sekitar 10 penjaga kematian yang tersisa berteriak ketakutan. Raja Jiwa Kegelapan terus dipukuli seperti samsak tinju. Dia mulai berteriak, tetapi hanya bisa berjalan berputar-putar. Raja Jiwa Kegelapan, jiwa Yuan Panglima Yin yang terlihat penuh dengan kengganan. Kita tidak bisa membiarkan Raja Jiwa Kegelapan mati seperti itu. Beberapa penjaga kematian tingkat tinggi berkumpul bersama. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminta bantuan Kaisar. Tapi Kaisar masih beristirahat dan kekuatan jiwanya belum sepenuhnya pulih. Selain itu, dia sangat jauh dari sini. Penjaga kematian berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mencobanya? Total 9 penjaga kematian masing-masing mengeluarkan keping kematiannya dan mengirim pesan khusus. Sekitar 2 tarikan nafas kemudian, Weng! 9 keping kematian itu semuanya bergetar dan terhubung dengan sesuatu. Bagus, kita berhasil menghubungi Kaisar. Pemimpin penjaga kematian terlihat sangat senang dan ia dengan cepat menyampaikan situasinya. Beberapa saat kemudian, sua, 9 keping kematian melayang di udara. Setiap keping berwarna hitam seperti tinta dan mengeluarkan aura kuno. Kata, kematian, diukir pada masing-masing keping tersebut dan mengeluarkan aura kematian. Detik berikutnya, 9 keping kematian itu mulai berkumpul bersama dan membentuk kekuatan keinginan kematian yang menakjubkan. Itu, hati Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa bergetar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Sepasang mata hitam pekat muncul dan mulai berputar-putar di atas 9 keping kematian. Itu seperti pusaran air yang terhubung ke dunia kematian. Mata kematian, seru orang-orang yang ada di sana. Bagus, penjaga kematian dan Panglima Yin yang merasakannya dan menunjukkan ekspresi gembira. Sementara Zhao Feng, anak pesilat setengah dewa, dan ketua divisi Yougu merasakan bayangan kematian menutupi mereka. Jadi, ini adalah salah satu keturunan dari 8 mata dewa yang hebat, mata kematian. Anak pesilat setengah dewa menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seperti berada di dalam lemari es. Jiwanya gemetar dengan gelisah seolah-olah tidak memiliki kendali atas hidupnya. Tatapan, kematian, suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa dan segala sesuatu dalam radius 10.000 km menjadi sunyi senyap. Mata kematian yang muncul di langit seperti surga Dao saat melihat ke bawah dari atas langit dan langsung melihat ke arah Zhao Feng. Di langit, di atas lautan tanpa batas, sepasang mata hitam pekat memandang ke bawah seolah-olah mereka adalah surga Dao. Mata itu berisi pusaran air yang sepertinya mencapai dunia kematian. Tatapan, kematian, sebuah suara dingin bergema di seberang lautan. Pada saat ini, mata kematian telah muncul dan menggunakan teknik terlarang ilmu jiwa Dao yang begitu terkenal di seluruh lautan Chang. Semuanya dalam jarak 10.000 km, baik manusia, hewan biasa dan hewan buas, semuanya tertutupi oleh bayangan kematian dan mulai gemetar dengan gelisah. Mereka tidak dapat memblokir kekuatan itu, seolah-olah itu adalah surga Dao itu sendiri. Itu seperti seorang tetua yang sedang sekarat karena usia tua, mereka tidak bisa menghentikan jejak kematian. Kekuatan keinginan kematian mirip dengan kekuatan keinginan waktu. Keduanya adalah kekuatan yang tidak bisa dibalikkan oleh langit dan bumi. Zhao Feng sedikit akrab dengan perasaan tidak mampu mengendalikan hidupnya ini. Dulu saat berada di reruntuhan ungu suci, ketika dia menghadapi kekuatan keping kematian untuk pertama kalinya, Zhao Feng memiliki perasaan seperti itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa, tatapan kematian, yang dulu hanya versi yang disederhanakan. Sementara kali ini, mata kematian itu sendiri muncul di udara dan tak terhitung beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini ya, ketua divisi Yougu yang berada dalam struktur kutukan hantu zombie merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan jiwanya mulai menjerit. Ini hanyalah gelombang kejut dari tatapan kematian. Mata kematian mengendalikan kekuatan keinginan kematian dan melawan setiap makhluk hidup, terutama jiwa. Anak pesilat setengah dewa menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Mengesampingkan fakta bahwa dia bahkan belum mencapai alam dewa kekosongan, bahkan jika dia menjadi raja atau bahkan seorang kaisar, dia masih tidak yakin bisa memblokir kekuatan ini. Hampir tidak ada yang bisa melampaui kaisar kematian dalam hal memahami kematian dan jiwa. Kecepatan tarikan napas anak pesilat setengah dewa menjadi cepat ketika dia merasakan jiwanya menjadi tertekan.
Meskipun sensasi kematian dan bahaya yang dia rasakan tidak sekuat yang dirasakan ketua divisi Yougu itu, perasaan tidak mampu mengendalikan hidupnya membuatnya merasa tidak nyaman. Dia pun menatap ke arah Zhao Feng, pemuda dengan rambut ungu liar yang merupakan target sebenarnya dari tatapan kematian. Tatapan kematian secara teknis dianggap sebagai teknik serangan target tunggal, tetapi karena kekuatan keinginan kematiannya terlalu kuat, tatapan itu bahkan bisa menarik jiwa makhluk-makhluk yang lemah di dekatnya. Zhao Feng membeku dan mulai berjuang. Kekuatan kematian yang tak terhentikan menutupi tubuhnya. Jiwa dan kesadarannya diselimuti oleh kekuatan terlarang ini dan hampir meninggalkan tubuhnya. Zhao Feng hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan keringat muncul di dahinya. Namun kemauan di matanya tidak memudar. Tatapan kematian, teknik ini lagi. Kaisar kematian, bisakah kau sedikit lebih kreatif? Cahaya ungu di mata kiri Zhao Feng menjadi semakin kuat lagi saat mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi, teknik jiwa Dao tertinggi, untuk menahan kekuatan tarikannya. Boom! Kekuatan keinginan mata Dewa Zhao Feng membentuk gunung yang menabrak mata hitam tersebut. Orang ini ya, 9 penjaga kematian merasa tidak percaya, karena mereka sedang dilindungi di belakang keping kematian. Perlawanan Zhao Feng terhadap tatapan kematian bahkan lebih kuat dari Kaisar Mu Yun. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Tatapan kematian, Huff. Bagaimana mungkin aku tidak bersiap-siap untuk itu? Lautan ungu muncul di mata kiri Zhao Feng. Dengan menggunakan kekuatan keinginan mata dewanya, dia mampu menolak tatapan kematian meskipun itu adalah sebuah perjuangan keras. Zhao Feng telah membaca ingatan dari penjaga kematian yang sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Kaisar Kematian menggunakan teknik ini untuk mengambil jiwa Kaisar Mu Yun. Itu hanya salah satu alasannya saja. Yang lebih penting lagi adalah Zhao Feng juga telah mempelajari teknik rahasia mata kegelapan sebelumnya, yang berisi teknik dan jurus dari Kaisar Kematian. Meskipun tidak mengandung banyak teknik serangan atau deskripsi dari tatapan kematian itu sendiri, hal itu tidak menghentikan Zhao Feng memahami bagaimana kekuatan kematian bekerja. Karena inilah Zhao Feng telah sedikit bersiap-siap untuk serangan tatapan kematian. Mata spiritual dewanya sangat tangguh terhadap serangan ilmu jiwa Dao, dan teknik 10.000 pikiran ilahi adalah teknik rahasia tertinggi yang bahkan diinginkan oleh kaisar lainnya. Kaisar Kematian, suara tawa Zhao Feng bergema di sekitar dimensi jiwa, kau seharusnya membutuhkan 1 bulan istirahat untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwamu. Tetapi saat ini, hanya setengah bulan telah berlalu dan kau sudah menggunakan teknik rahasia terlarang. Mendengar itu, hati penjaga kematian dan jiwa Yuan Panglima Yin Yang pun menjadi lemas. Teknik terlarang menggunakan banyak energi dan Kaisar Kematian menggunakannya dari jarak yang begitu jauh. Kau tidak akan memiliki energi yang tersisa jika aku bisa menahan diri untuk 10 tarikan napas. Zhao Feng menggunakan kata-kata untuk mencoba mendapatkan keuntungan saat dia melawan balik. Kilatan dingin muncul di mata kematian. Zhao Feng, kau menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Tetapi kau telah meremehkan kontrol yang dimiliki mata kematian atas hukum kematian dan jiwa. Aura yang sangat dingin bisa terdengar dalam suara itu. Weng, pusaran air di dalam mata hitam mulai berputar dan daya tariknya meningkat. Tubuh Zhao Feng mulai menjadi dingin ketika kekuatan kehidupannya mulai membeku. Dia tahu bahwa ini karena mata kematian mengendalikan hukum kematian dan setiap makhluk hidup akan bisa dilawan oleh kekuatan ini. Zhao Feng jelas tidak dikecualikan dari daftar makhluk hidup. Kekuatan hisap mulai terus meningkat dengan stabil, dan jiwa Zhao Feng mulai melemah. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Awalnya, tubuhnya sudah dingin dan dia sudah kehilangan kendali. Satu-satunya hal yang bisa dikendalikan adalah jiwanya, dan mata spiritual dewa yang menentang kekuatan tarikannya. Namun, kekuatan dari tatapan kematian mulai menjadi semakin kuat lagi. Di bawah tatapan kematian, tubuh Zhao Feng menjadi semakin dingin saat semakin mendekati kematiannya. Dengan setiap tarikan napas yang berlalu, perlawanan Zhao Feng semakin melemah. Bentuk spiritualnya, yaitu jiwanya telah berada di ambang akan ditarik keluar dari tubuh Zhao Feng. Jiwa Zhao Feng sangat kuat dan tertutup petir berwarna ungu. Auranya lebih kuat dari kebanyakan Raja Alam Dewa Kekosongan. Apakah ini akhirnya, tubuh anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu dibekukan saat bayangan kematian menyelimuti mereka. Beruntung bagi mereka, tatapan kematian terfokus pada Zhao Feng. Jadi yang harus mereka tahan adalah tekanan energi batin yang tersisa. Namun begitu jiwa Zhao Feng hendak meninggalkan tubuhnya, ada kekuatan penolakan yang kuat. Weng, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba menyipit. Ingin mengambil jiwaku, hanya jika kau dapat mengambil mata spiritual dewaku juga. Zhao Feng berjuang mati-matian,
Mata spiritual dewa adalah garis pertahanan terkuat dan terakhirnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan mata dewa kuno Zhao Feng sangat cocok satu sama lain dan mereka sulit untuk dipisahkan. Saat itu, alasan Zhao Feng dapat bergabung dengan mata spiritual dewa adalah karena jiwanya, yang sangat cocok dengan mata spiritual dewa. Jika bukan karena jiwanya, mata spiritual dewa tidak akan memilihnya. Ini adalah perlindungan dari mata dewa. Ekspresi serius dan kewaspadaan muncul di mata kematian untuk pertama kalinya. Mata dewa ke-9 adalah keberadaan yang setara dengan leluhur kekuatan garis keturunannya, mata dewa kematian. Kaisar kematian, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Zhao Feng meraung di dalam dimensi jiwa. Peng, 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 mata spiritual dewa Zhao Feng mulai bergetar. Seolah terbangun dari tidurnya, aura yang kuat mulai memancar darinya. Boom! Mata spiritual dewa memancarkan aura kuno dan mendominasi yang tampaknya memandang rendah segala sesuatu di dunia. Pada saat itu, dia tampaknya menjadi dewa. Setiap pikirannya bisa mengguncangkan matahari dan bulan. Aura itu, jiwa-jiwa teman maupun musuh pun mulai bergetar, seolah-olah mereka adalah semut. Kegilaan muncul di mata Zhao Feng. Dia telah menyerah untuk mencoba bertahan melawan tatapan kematian. Serang, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Zhao Feng berteriak ketika jiwanya melepaskan aura kuno yang bisa mengguncang bintang. Dia mengedarkan kekuatan keinginan mata dewanya saat mengumpulkan semua kekuatan jiwanya dan menembaknya ke arah mata hitam di langit. Saat dia menyerah untuk terus bertahan, jiwa Zhao Feng dan kekuatan mata dewa lalu menerjang menuju kaisar kematian seperti hewan buas. Apa? Mata kematian berseru seolah-olah merasakan kekuatan kuno yang mendominasi. Kesadaran Zhao Feng dan mata spiritual dewa meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang sama, mata kiri dan warna rambut Zhao Feng langsung kembali menjadi hitam. Adegan mengejutkan kemudian muncul. Mata dewa berwarna ungu muncul di langit dan menghadapi mata kematian. Petir angin berwarna merah berkilauan di permukaannya. Mata dewa ungu ini bukan hanya gambar, itu nyata. Orang bisa melihat pupil mata dan korneanya di udara. Bola mata itu sepertinya mengandung kehidupannya sendiri. Itu bukan hanya mata surga atau bentuk spiritual lainnya. Mata dewa tidak lagi ada di tubuh Zhao Feng. Ia telah bergabung dengan jiwanya di udara. Mata dewa meninggalkan tubuhnya. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan jiwanya sangat kuat saat ini, mungkin tidak lebih lemah daripada beberapa kaisar alam dewa kekosongan. Ketika seseorang mencapai tahapan alam dewa kekosongan, jiwa Yuan mereka bisa meninggalkan tubuh. Tubuh fisik dapat mati asalkan jiwanya tidak. Jiwa Zhao Feng dan mata dewa telah menjadi satu dan muncul sebagai jiwa Yuan. Dalam keadaan ini, kesesuaian Zhao Feng dengan langit dan bumi sangat tinggi, sehingga dia bisa bertarung meskipun hanya berbentuk jiwa. Kaisar kematian, mari kita lihat apakah kau dapat mengambil mata spiritual dewaku atau tidak. Niat pertempuran melonjak dari mata dewa Zhao Feng yang berwarna ungu. Boom! Mata dewa ungu memanggil angin dan petir dan bahkan memiliki aura samar petir dewa kesengsaraan saat berhadapan dengan mata kematian. Krak, krak, krak. Di depan kekuatan itu, 9 keping kematian di tangan penjaga kematian pun hancur. Bam! Mata dewa berwarna ungu dan mata hitam kematian bertabrakan di langit. Bam! Sebuah ledakan terdengar di dimensi jiwa dan bahkan tampaknya mengguncangkan dunia fisik. Mata dewa berwarna ungu terlihat penuh dengan keinginan bertempur dan dikelilingi oleh petir angin berwarna merah. Kekuatannya bahkan dapat mempengaruhi dunia fisik. Di sisi lain adalah mata kematian yang berwarna hitam menunjukkan kilau kegelisahan dan keterkejutan untuk pertama kalinya. Mata kematian tidak benar-benar muncul di sini, mereka hanya terhubung ke tempat ini melalui keping kematian. Meskipun bisa menggunakan tatapan kematian, teknik ini tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dengan bola mata lainnya. Boom! Mata dewa yang berwarna ungu telah menyebabkan mata hitam itu menjadi tidak stabil setelah mendapatkan serangannya. Dasar berandalan, aku akan membiarkanmu menang kali ini. Gambar mata hitam itu mulai berputar-putar dan berubah menjadi titik hitam kecil. Tatapan kematian menghabiskan banyak energi dan kaisar kematian belum sepenuhnya pulih saat terakhir kali ia menggunakannya. Setelah menghadapi serangan balik Zhao Feng, kaisar kematian tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Zhao Feng kali ini. Jadi lebih baik mundur dan menyimpan energinya. Mata kematian berubah menjadi titik hitam kecil yang terselimuti serangan mata dewa berwarna ungu. Boom! Lokasi asli mata kematian digantikan oleh mata dewa berwarna ungu yang besar dan dikelilingi oleh petir angin yang berwarna merah tua. Pada saat ini,
kekuatan keinginan mata Dewa Zhao Feng tidak lebih lemah dari Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan mengandung momentum kekuatan yang kuat. Wosh! Mata kematian telah menghilang dan hanya menyisakan asap hitam di belakangnya. Dia melarikan diri dengan sangat cepat, mata dewa yang berwarna ungu memperlihatkan ekspresi aneh. Pada akhirnya, ketika menghadapi serangan balik Zhao Feng, Kaisar Kematian dengan tegas mundur untuk mengurangi kerugiannya seminimal mungkin. Meskipun Kaisar Kematian telah mundur dengan cepat, dia masih sedikit terluka dan jumlah energi yang ia gunakan akan jauh lebih tinggi daripada ketika dia menghadapi Kaisar Muyun. Kaisar, dia ekspresi dari 9 penjaga kematian yang tersisa menjadi putih dan mereka semua muntah darah karena bentrokan tadi. Boom! Mata dewa berwarna ungu mengirim kekuatan keinginan mata dewa yang mengejutkan ke arah 9 penjaga kematian dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Arg! 9 penjaga kematian semuanya langsung terbunuh hanya dalam satu tatapan saja. Mata dewa berwarna ungu dibentuk dari mata spiritual dewa Zhao Feng dan jiwa Yuannya. Dalam keadaan ini, kekuatan pertempuran Zhao Feng sangat kuat dan dia sangat selaras dengan langit dan bumi. Si, anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu menarik napas dengan dingin. Jiwa Yuan dari Raja Normal biasanya hanya bisa lari atau melakukan tugas sederhana. Mereka tidak benar-benar bisa bertarung. Sedangkan jiwa Yuan milik Zhao Feng sangat mahir dalam pertempuran. Sua, mata dewa berwarna ungu menghilang dari langit dan kembali ke tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng mulai bergerak lagi dan mata kiri serta rambutnya mulai berubah menjadi ungu pudar. Zhao Feng menyadari bahwa dia telah dipenuhi keringat dingin setelah kembali ke tubuhnya. Pertempuran tadi terlalu berisiko. Untungnya, itu bukan Kaisar Kematian sendiri dan dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Menggunakan teknik tatapan kematian membutuhkan banyak energi dan ada berbagai keterbatasan. Kaisar Kematian akan membutuhkan 1 atau 2 bulan lagi untuk pulih dan kembali ke puncak kekuatannya lagi. Mata Zhao Feng mengerling saat dia mulai berpikir. Karena mata kematian telah dikalahkan, pertempuran pun berakhir. Raja Jiwa Kegelapan dipukuli sampai hampir hancur, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan sebagian jiwanya ketika tatapan kematian muncul. Tubuh fisik Panglima Yin yang juga hancur, dan jiwa Yuannya sudah melarikan diri ketika melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik. Meskipun dua penguasa roh kematian telah melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka, jika mereka ingin mereformasi tubuh fisiknya atau mencuri tubuh orang lain untuk pulih kembali ke kekuatan puncak mereka, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, atau bahkan lebih dari belasan tahun. Setelah pertarungan ini, Zhao Feng, anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu semuanya terlihat kelelahan. Tuan, haruskah kita pergi sekarang? Kalau tidak, Kaisar Kematian. Ketakutan muncul di mata ketua divisi Yougu. Kaisar Kematian memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar dari jarak sejauh beberapa zona pulau. Jika itu adalah tubuh sejatinya yang di sini dan dia bisa menggunakan tekniknya tanpa batasan, hasilnya akan tak terbayangkan. Jangan panik, Zhao Feng tahu tentang kekuatan Kaisar Kematian. Jika dia datang sendiri, kemungkinan besar mereka akan terbunuh seketika. Namun, bahkan seorang kaisar pun tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu sesingkat itu, kecuali jika itu adalah mata dewa dimensi ruang dan waktu. Lagi pula, Kaisar Kematian sudah menggunakan banyak energinya. Ayo kita turun dulu, Zhao Feng memerintahkan kapal hantu untuk turun dan berlayar di laut. Di suatu tempat di lautan mengambang sosok pemuda yang sedang pingsan. Pemuda itu adalah Wen Luoan, yang telah terjatuh ke dalam air. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Target pertama Zhao Feng dalam menghancurkan struktur jebakannya adalah Wen Luoan, dan dia menduga bahwa Wen Luoan tidak akan mati dengan mudah karena memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kunonya. Tubuh Wen Luoan sedikit bergetar ketika dia berhasil membuka matanya. Bahkan saat ini pun jiwa Wen Luoan sedang terluka dan sensasi mati rasa datang dari tubuhnya. Rantai jiwa, mata kiri Zhao Feng mengunci Wen Luoan dan membatasi jiwanya. Gumpalan rantai petir berwarna ungu melilit jiwa Wen Luoan dan bahkan membuatnya menjadi tidak bisa bunuh diri. Meo-meo. Kucing kecil mengulurkan tangan dan menepuk Wen Luoan. Jiwa dan tubuh Wen Luoan terluka parah dan dia sangat lemah. Ini adalah kesempatan yang bagus, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan menggunakan kekuatan keinginan mata dewanya untuk meletakkan segel hati kegelapan di kedalaman jiwa Wen Luoan. Segel hati kegelapan berbeda dari benih hati kegelapan. Setelah segel hati kegelapan digunakan, target akan sepenuhnya diperbudak. Kerugiannya adalah bahwa budak akan kehilangan potensinya, karena bahkan pikirannya pun diperbudak sehingga mereka akan kehilangan individualitas mereka dan bertindak seperti robot yang patuh.
Sebab itulah, Zhao Feng tidak menggunakan segel hati kegelapan pada anak pesilat setengah dewa dikarenakan ia lebih baik mati daripada menjadi budak yang taat. Benih hati kegelapan digunakan pada anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu. Benih hati kegelapan itu sama dengan mengikat mereka pada bom yang bisa meledak kapan saja. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan pikirannya, tetapi mereka masih memiliki kehendak bebas. Oleh karena itu, meskipun budak mungkin mengkhianatinya, potensi dan pertumbuhan mereka tidak terbatas. 2 hari kemudian, kapal hantu itu berlayar menjauh dan memasuki zona pulau baru. Tuan, suara pemuda yang lemah terdengar. Wen Luoan setengah berlutut di depan Zhao Feng dan dia sangat hormat. Itu bukan hanya penghormatan di matanya, ada kepatuhan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Si anak pesilat setengah dewa dan kucing kecil menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang akan dilakukan Zhao Feng dengan murid Kaisar Kematian? Hati anak pesilat setengah dewa menjadi serius. Setelah segel hati kegelapan digunakan, bahkan seseorang dengan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno yang legendaris pun hanyalah robot. Anak pesilat setengah dewa hidup dalam bayang-bayang benih hati kegelapan sejak dia dihidupkan kembali. Kehidupan dan kematiannya selalu berada dalam genggaman Zhao Feng, dan segel hati kegelapan adalah versi yang bahkan lebih kuat lagi. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng mulai menanyai Wen Luoan, yang menjawab semuanya. Pantas saja pengejaran kematian selalu bisa mengejarku, ada keturunan dari mata dewa takdir yang terlibat, Zhao Feng mengerti banyak. Lautan Chang sangat luas, bahkan jika kau bisa merasakan seseorang, sulit untuk mengejarnya. Rasanya seperti mencoba menemukan jarum di lautan. Selain itu, Zhao Feng telah melemahkan kekuatan keinginan kematian di jiwanya sampai tingkat seminimal mungkin. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa dia hanya sedang sial karena terus bertemu dengan pengejaran kematian secara kebetulan. Mata dewa takdir, anak pesilat setengah dewa dan kucing kecil sama-sama menunjukkan tatapan aneh. Mata dewa takdir adalah mata dewa yang paling unik. Kekuatan pertempurannya tidak kuat, sebaliknya, bahkan mungkin yang terlemah. Namun, kekuatan takdir adalah yang paling menakutkan dan tak terkendali. Berapa banyak ahli yang ada di zaman kuno, zaman imemorial, dan zaman atavistik. Tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari takdir mereka. Zhao Feng kemudian mulai mencari di dalam jiwa Wen Luoan dan belajar lebih banyak tentang Kaisar Kematian, termasuk hobi dan kebiasaannya. Hanya dengan mengetahui musuhmu kau akan memenangkan setiap pertempuran. Zhao Feng dan Kaisar Kematian berperang satu sama lain sampai salah satu dari mereka mati. Mengetahui kebiasaan musuh adalah suatu keharusan. 4 jam kemudian, Wen Luoan, kembalilah ke Kaisar Kematian, perintah Zhao Feng. Baik, Tuan. Wen Luoan meninggalkan kapal hantu dengan tubuh yang terluka parah. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan mulai berlatih kembali. Setiap aspeknya setidaknya setara dengan Raja Alam Dewa Kekosongan. Satu-satunya yang kurang adalah jumlah Yuan sejatinya. Dia hanya setengah langkah lagi dari menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan yang sebenarnya. Rute kapal hantu tidak berubah, mereka terus menuju ke arah Istana Langit Suci Qin setelah tinggal di Tanah Suci Bajak Laut selama sebulan. Setengah bulan kemudian, di hutan sebuah pulau kecil. Jika dilihat dari atas ke bawah, seluruh pulau dipenuhi dengan gunung dan pohon. Di sebuah ngarai yang tenang, Cheng. Sosok Wen Luoan mendarat di sebelah sebuah gua. Gedebuk, Wen Luoan jatuh ke tanah dan menggertakkan giginya saat dia berbicara, "Guru, aku memiliki berita penting." Pangeran ketiga, 2 penjaga kematian segera menjemput Wen Luoan. "Wen, kau masih hidup?" Sebuah suara terdengar. Sua, sosok jangkung yang tampak seperti bayangan kematian itu sendiri muncul di depan Wen Luoan. Wajah Kaisar Kematian sedikit pucat, tetapi ia memeriksa muridnya dengan gembira. Namun, dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Detik berikutnya, ekspresi Wen Luoan tiba-tiba menjadi penuh kebencian dan Yuan sejatinya mulai terbakar, meledak seperti matahari yang terik. Boom! Dengan suara ledakan keras, segala sesuatu dalam radius 100 km dilalap api emas. Ngarai itu pun langsung berubah menjadi abu. Ledakan keras itu seperti gempa bumi. Getaran dan suara nyaring bisa terdengar dari jarak ribuan kilometer jauhnya. Boom! Jika dilihat dari jauh, matahari emas sepertinya meledak dan sinar keemasan yang bersinar melahap segalanya dalam radius beberapa ratus kilometer. Aura terlarang terpancar dari area ledakannya. Ledakan kali ini setidaknya 2 kali lipat lebih kuat dari yang ada di Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Ledakan di dalam Taman Pesilat Setengah Dewa kala itu sudah cukup untuk membunuh penguasa roh kematian. Kali ini,
Wen Luoan telah sepenuhnya dan benar-benar meledakkan dirinya sendiri, itu bukan teknik rahasia. Penghancuran diri sendiri ini termasuk kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno dan jiwanya. Dari sini bisa terlihat betapa mengerikannya kekuatan itu. Bahkan kaisar biasa pun tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Segala sesuatu dalam jarak 1000 km ditutupi lapisan debu dan seluruh lingkungan terpengaruhi. Ukuran pulau kecil ini mirip dengan Gunung 8 Kesunyian atau area 13 negara dan orang terkuat di sini hanyalah panglima penguasa di level alam inti asal besar. Aura yang menakutkan dari ledakan itu menyebabkan hati semua pesilat di tahapan alam inti asal bergetar. Awan debu tidak sepenuhnya akan turun sampai waktu yang lama. Zhao Feng, raungan dingin terdengar dari tengah lokasi ledakan. Suara itu serak, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Sosok gelap tinggi yang mengenakan mahkota bergerak dengan angin. Kaisar kematian tampaknya tidak terluka, tetapi ekspresinya suram dan matanya menyipit. Dalam pandangannya, selain dirinya, semua orang di seluruh ngarai tersebut telah mati. Bahkan mayat mereka pun telah berubah menjadi debu. Kaisar kematian tampaknya memancarkan medan kekuatan yang begitu kuat sehingga ia bahkan tidak meninggalkan jejak kaki di tanah. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan beberapa kaisar dari tanah suci spiritual. Bai Lin, kaisar kematian tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Jika gadis bermata putih itu berada dalam area ledakan, dia pasti sudah mati. Dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan seperti penjaga kematian untuk bertahan hidup. Kematian murid ketiganya, Wen Luoan, sudah merupakan penghinaan besar baginya. Betapa memalukannya menyaksikan seorang murid yang telah dibesarkannya selama bertahun-tahun meledakkan dirinya di depan matanya. Semua ini gara-gara Zhao Feng. Namun, jika gadis bermata putih yang memiliki mata takdir itu tewas, maka kerugiannya akan sangat besar. Saat memikirkan hal itu, Kaisar Kematian mendengus marah dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Meskipun ledakan tadi tidak secara langsung menyakitinya, ia harus menggunakan teknik rahasia dengan tubuhnya yang sudah lemah untuk mempertahankan diri dan hal itu telah memperparah luka-lukanya. Bai Lin, Kaisar Kematian dengan paksa menggunakan indera ilahinya dan menyapu sekitarnya hingga beberapa ribu kilometer. Suara lemah terdengar dari langit ketika seorang gadis kecil dengan mata putih turun dengan wajah pucat. Aku senang kau masih hidup, Kaisar Kematian akhirnya bisa bernapas lega. Gadis kecil bermata putih itu memang layak memiliki mata takdir. Dia sangat sensitif terhadap bahaya dan dia pergi bermain-main ketika Wen Luoan menghancurkan dirinya sendiri. Keberuntungan juga merupakan bagian dari takdir dan bagi gadis kecil bermata putih yang memiliki mata takdir, ia jelas memiliki kemampuan untuk menangkap sekilas jejak takdir yang akan terjadi. Zhao Feng, mungkin itu tujuanmu yang sebenarnya. Mata hitam Kaisar Kematian menoleh ke arah tanah suci bajak laut, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Selama dia memiliki mata takdir di sisinya, Kaisar Kematian masih memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Kakak seperguruan ketiga, aku akan membalas dendam untukmu. Tatapan kebencian muncul di mata putih gadis kecil itu. Kenangan Wen Luoan bermain-main dengannya muncul di benaknya. Pemuda hangat yang selalu memiliki senyum di wajahnya tidak bisa memudar dari benaknya dan gadis kecil bermata putih itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda bersikap serius. Bai Lin, bagaimana perhitunganmu? Tanya Kaisar Kematian. Gadis kecil dengan mata takdir itu biasanya acuh tak acuh. Jarang melihatnya begitu serius. Ada lebih banyak informasi dan jejaknya sekarang. Aku pasti akan bisa melihat nasibnya. Bai Lin menggenggam kuas gambarnya dan menggigit bibirnya. Zhao Feng telah mengungkapkan lebih banyak informasi ketika dia bertarung dengan para penguasa roh kematian. Di sisi lain lautan tanpa batas. Wosh! Kapal hantu itu menuju ke arah tertentu. Di dalam kabin kapten. Sayang sekali ya, Zhao Feng menunjukkan ekspresi sedih. Dia bisa melihat gambar yang buram selama beberapa saat ketika Wen Luoan menghancurkan dirinya sendiri melalui segel hati kegelapan. Kaisar Kematian lebih kuat dari yang ia harapkan dan tidak ada aura gadis kecil bermata putih itu. Namun, penghancuran diri Wen Luoan adalah pembalasan sejati pertama Zhao Feng. Di masa lalu, Zhao Feng hanya bisa berlari atau bertarung karena putus asa. Namun kali ini, Zhao Feng tidak hanya melukai para bawahan Kaisar Kematian yang paling kuat, ia bahkan menyerang balik Kaisar Kematian sendiri. Ketua Divisi Yougu, ubahlah rutenya sedikit saja, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Mata takdir membuatnya waspada, dia tidak berani menuju ke arah Istana Suci Langit Qin secara langsung. Zhao Feng mengubah rute secara acak. Tujuan akhirnya tidak berubah,
tetapi jalan yang mereka ambil untuk sampai ke sana terus berubah-ubah. Feng melakukan hal tersebut karena insting. Tuan, jika kita pergi dengan rute baru, kita membutuhkan 1 tahun lagi untuk mencapai Istana Suci Langit Qin, kata Ketua Divisi Yougu. Baiklah, Zhao Feng mengangguk. Dia akan berlatih dengan tenang untuk 1 tahun berikutnya. Zhao Feng menutup matanya. Sampai sekarang, semua hal selain dari jumlah Yuan sejatinya sudah lebih kuat dari Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Untuk meningkatkan jumlah Yuan sejati yang dia miliki, Zhao Feng mulai mengatur rampasan perangnya. Setelah kota peninggalan surgawi, semua kekayaan Zhao Feng telah habis. Kekayaan yang ia miliki saat ini berasal dari mencuri dari para bajak laut. Namun, hanya sebagian kecil dari sumber daya tersebut yang benar-benar berguna baginya. 2 bulan kemudian, Zhao Feng meminum anggur naga api dan anggur awan petir yang tersisa, tetapi efeknya tidak jelas. Lagi pula, kekuatan Yuan sejatinya bahkan telah sedikit melampaui alam dewa kekosongan yang biasa. Hanya ada setengah cangkir anggur dewa ilusi yang tersisa, cangkir berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng. Glek, Zhao Feng minum setengah cangkir terakhirnya. Selama beberapa bulan terakhir berkelahi dan berlatih, kekuatan keinginan di level raja milik Zhao Feng telah sepenuhnya terpadatkan dan terus meningkat. Gelombang mabuk yang kuat menutupi kesadaran Zhao Feng setelah dia minum anggur dewa ilusi. Kekuatan anggur dewa ilusi diserap oleh jiwa, dan efek mabuknya langsung mempengaruhi jiwa. Kesadaran Zhao Feng segera memasuki kondisi mendalam. Dalam waktu singkat, hanya beberapa tarikan nafas saja, energi batin Zhao Feng tampaknya menjadi lebih kuat, dan kesesuaiannya dengan langit dan bumi meningkat. Tentu saja, ini hanya sementara. Zhao Feng menggunakan waktu ini untuk sepenuhnya fokus pada keadaan ini. 10 tarikan nafas kemudian, sensasi mabuk mulai memudar. Beberapa saat kemudian, pikiran Zhao Feng menjadi jelas lagi dan dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Anggur dewa ilusi tidak lagi efektif baginya. Anggur itu hanya sedikit meningkatkan level energi batinnya. Namun, peningkatan level energi batin jarang terjadi dan sulit untuk dilakukan. Pemahamanku terhadap langit dan bumi melebihi kebanyakan raja, Zhao Feng perlahan mengangguk. Hanya kaisar yang bisa menekan Zhao Feng dalam hal kekuatan keinginannya. Saat kekuatan keinginannya meningkat, level pelatihan Zhao Feng juga akan terus meningkat. Sayangnya, jumlah sumber daya yang dapat meningkatkan pelatihan yang ia miliki saat ini terus menurun. Pada bulan keempat setelah meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut, jumlah Yuan sejati Zhao Feng mencapai batas akhir alam inti asal dan dia bisa mencoba menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan kapan saja. Meskipun menerobos ke alam dewa kekosongan tidak akan meningkatkan kekuatanku yang sebenarnya secara drastis, itu akan meningkatkan dasar kekuatan dan level pelatihanku, gumam Zhao Feng. Jiwa, energi batin, dan kualitas Yuan sejati Zhao Feng telah mencapai level alam dewa kekosongan sudah sejak lama. Satu-satunya yang kurang adalah jumlah Yuan sejati yang bisa ia simpan. Sebelumnya, dalam pertempurannya melawan Raja Alam Dewa Kekosongan, Zhao Feng harus menyelesaikan perkelahian sesegera mungkin. Jika mereka terus bertarung untuk waktu yang lama, dia tidak akan memiliki banyak energi yang tersisa. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng hanya berjarak 1 penghalang tipis dari tahapan Alam Dewa Kekosongan dan hampir semua sumber dayanya telah habis. Pada hari ini, Zhao Feng menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam lautan jiwa berwarna ungu. Sua, Zhao Feng sekali lagi memasuki alam mimpi kuno. Perlawanannya terhadap Zhao Feng menjadi lebih lemah, terutama setelah ia bergabung dengan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik. Itu artinya kekuatan pertempuran Zhao Feng bahkan lebih kuat lagi di dalam alam mimpi kuno daripada dulu. Tap, 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 Zhao Feng melangkah di rerumputan dan menuju ke hutan. Beberapa saat kemudian, Cheng, Zhao Feng tiba di hutan. Ada banyak hewan buas di sini dan hutan itu penuh bahaya. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya dan menghindari hewan buas yang lebih besar. Daging hewan biasa dan air sungai tidak lagi efektif baginya. Dia perlu menemukan sumber daya pelatihan yang baru. Zhao Feng sedikit melambat setelah memasuki hutan. Dalam periode waktu ini, dia bertemu ular beracun dan seekor citah, tetapi dia langsung menghabisinya. Sekitar setengah hari menjelajah, Zhao Feng akhirnya melihat pohon tinggi yang berbuah di atasnya. Mungkin karena kelembapannya, pohon-pohon lain tidak memiliki buah di atasnya. Beberapa daunnya bahkan berwarna kuning. Hanya pohon tinggi ini yang berbeda. Ada puluhan buah hijau dan merah yang segar, tetapi daerah di sekitarnya sunyi senyap dan ada aura kegelisahan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan,
Semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.